Video ini adalah kita akan mencoba tutorial membuat masakan khas tradisional Lombok, yaitu bebetok. Bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini selengkapnya. Pertama-tama kita harus menyiapkan bahan utama, di mana bahan utama dalam pembuatan bebetok ini adalah daun talas. Daun talas yang harus kita siapkan yaitu daun talas muda. Kalau di daerah kami, daun talas ini banyak kita temukan, terutama di pinggir-pinggir parit, di dekat-dekat sawah banyak yang tumbuh. Nah, ini adalah proses pencarian daun talas muda. Usahakan daun talas yang kita cari itu yang muda, karena kalau daun talas yang tua biasanya rasanya itu tidak terlalu enak. Nah, ini adalah contoh daun talas mudanya. Supaya hasil masakan yang akan kita buat sangat memuaskan dari segi rasa. Tinggalkan di hari angkong. Apabila daun talas kita sudah merasa cukup, maka kita harus menyiapkan bahan-bahan utama lainnya seperti kelapa, asam jawa, kemudian kemiri, kemudian cabai rawit, beberapa tumisan ikan sebagai penambah aroma, garam, bawang putih. Ini adalah proses pemisahan daun talas bersama tangkainya, karena dalam proses pembuatan bebetok, daun bersama tangkainya harus dipisah supaya daun ini nanti kita akan mudah melipatnya. Kemudian ini adalah proses pencampuran bumbu, di mana dalam pembuatan masakan bebetok ini ada dua macam bumbu yang harus disiapkan, yaitu bumbu kuahnya dan bumbu isi yang dicampur kelapa parut. Apa saja bumbu-bumbunya di sini dapat kita lihat
ada beberapa kemiri. Yang pertama ini adalah bumbu yang dicampur dengan menggunakan parut, kelapa parutnya. Di sini ada beberapa kemiri, bawang putih, bawang merah bersama cabai dan garam. Kemudian bumbu ini harus dilembutkan, dimana setelah lembut nanti bumbu ini akan dicampur dengan kelapa yang sudah diparut. Oh iya, jangan lupa bumbu ini juga harus dicampur dengan menggunakan asam jawa, dimana guna asam jawa ini adalah untuk menghilangkan rasa gatal yang ada pada daun talas. Karena kalau tidak ada asam jawa, maka daun talas ini akan terasa gatal di tenggorokan apabila kita buat dia menjadi masakan nanti. Ini adalah proses pencampuran bumbu yang sudah ditumbuk tadi dengan kelapa parutnya. Sengaja saya percepat. Nah, dan dikasih juga kuah dari ikan laut, cuma supaya rasa masakan kita nanti atau bebetok kita nanti mempunyai aroma rasa yang khas. Nah, kemudian yang kedua ini adalah proses pengumpulan bumbu kuahnya sendiri, bumbu kuahnya. Apabila bumbu tadi sudah dicampur dengan kelapa parut, maka kelapa parut yang sudah dicampur bumbu dan bersama ada beberapa tumisan ikan itu siap untuk dibungkus menggunakan daun talas. Maaf pemirsa, suara azan dari speaker masjid masuk karena kebetulan tempat tinggal kami bersebelahan dengan masjid yang ada di desa kami. Nah, ini adalah proses pembungkusan isi bebetok, di mana isi bebetok itu adalah kelapa tadi yang sudah diparut dicampur dengan bumbu yang tadi sudah dilembutkan dan beberapa tumisan ikan. Dan perlu diketahui untuk menambah aroma rasa tadi bahwa kelapa parut dicampur dengan air kuah tumisan ikan tadi. Proses pembuatan bebetok ini hampir selesai. Proses pembungkusan sudah. Dan nah, ini adalah tangkai dari daun talas tadi. Jangan sampai dibuang karena ini juga mempunyai ciri rasa yang khas. Tangkainya ini diletakkan langsung di atas daun yang sudah disiapkan tadi. Tinggal proses pembuatan bumbu kuahnya.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam proses pembuatan bebeto ini sendiri ada dua macam kuah, dimana kuah yang pertama adalah kuah dari isi bebeto itu sendiri yang dicampur dengan kelapa parut, dan yang kedua adalah bumbu kuahnya. Nah, ini adalah proses pembuatan bumbu kuah, di mana dapat kita lihat ada beberapa bumbunya mirip seperti bumbu yang dicampur dengan kelapa parut tadi. Nah, ini adalah kita melembutkan bumbu kuah tadi, dimana porsi dari bumbu kuahnya ini sendiri tergantung selera untuk kepedasannya, dimana cabai rawit untuk bumbu kuahnya ini sendiri lebih banyak dari bumbu isinya tadi. Namun untuk jenis bumbunya sendiri tidak jauh beda, hampir sama dengan bumbu isinya, cuman yang membedakan adalah di sini porsinya lebih banyak untuk bumbu kuahnya ini sendiri. Apabila bumbu ini sudah lembut, maka kita taruh langsung di atas tangkai daun talas yang sudah kita masukkan ke dalam memasak. Gerak dah Mama Raden. Nah, setelah kita taruh, maka kita langsung masukkan air sebagai kuahnya. Gerak dah Mama Raden. Nah, untuk tahap memasukkan air ini jangan sampai terlalu banyak, disesuaikan dengan jumlah bumbu atau porsi yang kita buat, karena apabila terlalu banyak air, nanti rasa dari masakan kita kurang bagus. Nah, ini adalah proses pemasakan. Ini adalah proses masaknya, dimana jangan sampai apinya terlalu besar, karena kalau apinya terlalu besar, aroma rasa yang akan kita dapatkan nanti kurang memuaskan.
Proses masaknya ini sendiri membutuhkan waktu 20 sampai dengan 25 menit. 25 menit sudah cukup, maka bebetok kita siap untuk disajikan. Nah, pemirsa, inilah yang dinamakan dengan betok, yaitu masakan khas Lombok yang memang sudah ada sejak dulu. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, silahkan tonton video ini dari awal. Insya Allah teman-teman pasti akan bisa. Selamat menikmati.